saudari. Sekali lagi saya sapa. Selamat pagi. Pagi, Peter. Terima kasih. Itu cara melalui bahwa memang saya juga saya betul-betul gugup dari tempat ini. Hendak berbicara apa? Tapi saya sebenarnya sudah mengantisipasi sehingga saya sudah menyiapkan teks. Saya gugup karena tampil perdana, lalu yang kedua beberapa para imam yang di atas ini pernah menjadi bagian dari guru saya SMP kebanggaan saya kemasyarakatan Doksur. Beberapa dokumen hadir. Hanya saya banggakan juga bisa tampil di sini teman angkatan saya sejak saya kecil, Pastor Edo SPD yang sebentar lagi menjadi jurnalis ke Austria. Mari kita doakan teman saya itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sebelum dituliskan menjadi imam, kami para calon saat itu diminta oleh panitia untuk menyiapkan sebuah moto. Moto itu seperti sebuah kalimat kitab suci yang menggambarkan seluruh dinamika, yang menggambarkan perjalanan panggilan kami hingga detik hingga saat ini. Perjalanan itu tidak mudah. Ada proses jatuh bangun, suka duka, pahit dan manis, dan apa ya? Dan lain-lain. Lalu apa moto itu? Ketika merenung, saya terbantu oleh sebuah pertanyaan sederhana. Pertanyaan itu ialah siapa yang memanggil dan bagaimana dia yang memanggil itu? Pertanyaan ini hemat saya sangat penting, sebab logikanya pasti ada sebuah alasan mengapa seseorang memilih sesuatu. Terhadap pertanyaan siapa dan bagaimana di atas, saya langsung teringat dengan sebuah teks yang pernah saya baca dari teks 1 Petrus 5 ayat 10 yang sebenarnya sudah kita dengarkan dari bacaan kedua. Bunyinya, saya meringkasnya, Allah yang telah memanggil kamu dalam Kristus akan menentukan dan membuatkan kamu. Dan saya sangat tertarik dengan teks ini karena saya yakin sesuai dan mengena dengan proses pergumulan dan panggilan saya. Maka jawaban pertanyaan itu jelas. Yang memanggil adalah Dia, yang memanggil adalah Allah. Lalu bagaimana Allah bekerja dalam panggilan saya itu? Ya, Allah akan tetap dan pasti akan selalu menentukan serta menguatkan saya ke depan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, hemat saya moto ini yang saya pilih menggambarkan bahwa semuanya karena Allah, bukan semua karena saya. Oleh karena itu, dia pun pasti akan bertanggung jawab penuh kepada saya ke depan. Dia yang telah memanggil pasti akan membuatkan dan pasti juga akan bertanggung jawab kepada saya yang telah dia panggil itu. Maka hal yang paling penting sebenarnya adalah soal penyerahan diri, soal mengandalkan Dia, bukan mengandalkan diri saya, mengandalkan kemampuan diri saya. Berdoa kepada Dia, bukan berdoa kepada yang lain. Berserah kepada Dia, bukan berserah kepada yang lain. Tidak menyerah, tetapi pantang menyerah. Kalimat kitab suci sebagai moto yang saya ambil itu sebenarnya juga dapat memberikan peneguhan kepada Bapak Ibu saudara-saudari
kekal dalam panggilan hidup kita masing-masing. Bahwa kita yakin dan percaya kita tidak akan berjalan sendiri. Sebaliknya ada Tuhan yang memberikan kekuatan dan penyembuhan itu. Hal ini memang sangat jelas seperti yang tertulis dengan indah dalam bacaan pertama. Pemazmur dengan jelas menekankan kesetiaan Allah untuk mendampingi saya dan kita semua yang hidup. Bahwa kendati saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian berada dalam bahaya, Ia tetap setia, Ia tetap tidak meninggalkan saya dan kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, maka sangat jelas bahwa memang tidak ada alasan bagi saya untuk bermegah apalagi sombong bahwa pencapaian ini adalah karena usaha saya, tapi jelas semata karena Allah yang telah memanggil saya. Ia memanggil saya kemarin dan berproses membina saya dalam pendidikan melalui para guru, mulai dari SMP. Saya dulu, kalau saya boleh cerita, saya mengalami pendidikan SD Kadentang 2, lalu kemudian masuk SMP, masyarakat yang masuk SMP pangan saya, lalu kemudian masuk sekolah menengah Yohanes Paulus II dari SD Fitrian. Nah, seperti yang sudah saya singgung ya, dosen-dosen juga ada di salah satu. Pemazmur melalui bacaan pertama telah kepada saya. Maka sebenarnya atas dasar itu, pada kesempatan siang hari ini kita menyatakan syukur. Kita menyatakan syukur bersama bahwa rahmat tabisan ini yang sudah kami terima tidak hanya melulu dialami oleh kami, tetapi kita merayakannya secara bersama, dan terlebih khusus merayakan semua pencapaian yang sudah kita raih. Seperti dalam Injil, Yesus memang sangat radikal kesetiaan. Ia selalu bersyukur, tidak hanya dalam suasana bahagia, tapi dalam suasana sedih. Memang ini adalah sebuah tantangan. Saya pribadi juga kalau saya menemukan susah bagaimana bersyukur saat sedih. Tapi Yesus melalui Injil seperti yang kita dengar, Ia selalu bersyukur dalam semua situasi yang terjadi. Tidak hanya di saat bahagia, tapi di saat sedih. Memang hidup ini perlu disyukuri dalam segala hal. Sekali lagi, tidak hanya bisa kita ketawa, tetapi bisa juga mengalami kesedihan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil sekali lagi mengajak kita kepada saudara-saudari jemaat CKE yang berhimpun dalam aula ini untuk menyatakan syukur kita bersama. Tidak hanya kami yang menerima semangat ibadah, tapi kita semua yang merayakan bahwa Tuhan itu sungguh baik dan baik. Syukuran hari ini juga sebenarnya syukuran untuk mengingatkan kita semua bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Justru Allah itu senantiasa mendampingi saat kita sedang bersusah. Allah selalu ada, hanya mungkin tidak kita rasa. Keberadaan Allah kadang selalu tidak kita mengerti dalam proses pergumulan, dalam proses kehidupan kita masing-masing. Bacaan pertama dan bacaan kedua mengingatkan bahwa Allah telah memanggil tidak hanya kami, tapi kita semua pasti juga Dia senantiasa menyertai dalam cara yang berbeda. Maka mari kita membuka hati, membuka diri untuk Tuhan, dan Dia masuk dan menganugerahkan yang terbaik untuk kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua.
Amin.